yang pertama saya pikirkan ingin mengajarkan kaligrafi. Ya. Nah, maka pertama kali itu membuka kursus kaligrafi. Nah, untuk yang pertama ini, kursus itu langsung bubar. Kemudian apapun tentang khat saya berikan tuh sama peserta. Jadi begitu ngajar semua dijejelin gitu ya Pak Didin? Dijejalkan. Sehingga peserta tuh merasakan sulitnya kaligrafi gitu. Itu total berarti berapa peserta kira-kira Pak Didin? Nah, kalau di total jumlah itu memang sudah lebih dari 5.000. 5.000? 5.000. Wow, banyak Jadi sekali. 5.000 itu seluruh peserta yang pernah ikut kursus. Kalau di jumlah itu 5.000-an lebih. Iya. Sahabat Bentara, masih bersama Pak Didin Sirojudin, Maestro Seni Kaligrafi Al-Quran di Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang kiprah Pak Didin, yang tidak hanya menjadi seorang kaligrafer untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengembangkan pembinaan kaligrafi di Indonesia melalui Lembaga Kaligrafi Al-Quran, dan kemudian pesantren kaligrafi Al-Quran. Bagaimana ceritanya? Kita akan kembali ngobrol bersama Pak Didin. Pak Didin, kali ini kita akan berbicara tentang pembinaan ya. Persisnya Lembaga Kaligrafi Al-Quran atau LEMKA itu berdiri tahun berapa Pak Didin? Itu dicanangkan pada 20 April 1985. 85. Ya, di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang jadi UIN itu ya. Ya, kok tiba-tiba kepikiran atau pengen bikin lembaga itu gimana? Nah, itu kan sudah cita-cita saya. Jadi waktu saya masih nyantri di Gontor dan hampir keluar itu, saya punya cita-cita. Pertama, ingin sekali mendirikan semacam lembaga kaligrafi yang tidak tahu entah apa namanya. Karena waktu itu saya rindu adanya lembaga itu dan tidak ada. Dan yang kedua, saya tuh ingin sekali nulis buku-buku kaligrafi. Karena waktu itu kan tidak ada buku kaligrafi gitu. Nah, jadi 10 tahun dari Gontor, tepatnya tahun 85, ketika saya menjadi dosen muda, masih 1-2 tahun mengajar itu, saya langsung saja teringat kepada yang dulu diangan-angankan itu ya. Iya. Maka saya bikinlah Lembaga Kaligrafi Al-Quran, LEMKA, di mana anggotanya pun dari mahasiswa yang saya ajar, yaitu semester 2. Dan mereka pun bukan orang yang tahu kaligrafi, mereka pun bukan khotot itu. Tapi saya paksa, pokoknya bikin saya dulu, nanti lama-lama ilmu tuh akan ketemu sendiri gitu ya. Oh, jadi markasnya waktu itu di IAIN Di Ciputat Fakultas Pak Didin? Adab, Fakultas. tidak ada tempat itu waktu itu. Tidak ada tempat. Jadi kita hanya ikut di ruang senat begitu saja, ya gitu. Terus apa kegiatannya Pak Didin waktu itu? Nah, pada waktu itu yang pertama saya pikirkan ingin mengajarkan kaligrafi. Ya. Nah, maka pertama kali itu membuka kursus kaligrafi. Nah, untuk yang pertama ini, kursus itu langsung bubar. Maksudnya? Langsung bubar beberapa waktu kemudian karena saya sendiri kan bukan guru. Iya. Yang tidak tahu cara ngajar kaligrafi yang betul itu seperti apa. Iya. Dan waktu itu belum ada kursus kaligrafi gitu. Kemudian apapun tentang khat saya berikan tuh sama peserta. Jadi begitu ngajar semua dijejelin gitu ya Pak Didin? Dijejalkan. Sehingga peserta tuh merasakan sulitnya kaligrafi gitu. Nah, setelah itu kemudian pada gelombang kedua semester depannya itu dibuka lagi. Nah, dengan tentu saja memikirkan apa yang layak diberikan. Kemudian saya juga mulai menulis huruf-huruf yang akan diberikan di kelas. Termasuk juga beberapa guru saya tuliskan dulu, nih kasihkan yang ini di kelas. Tanpa tahu bahwa itu teori yang betul gitu ya. Nah, ternyata gelombang kedua tuh terus lancar. Sampailah gelombang ke-71 berikutnya. Lancar tanpa henti. Gelombang ke-71 itu berarti tahun Yang ini ya? sudah lalu, besok itu nanti yang akan dibuka gelombang 72. Iya. Jadi gelombang itu satu semester itu, ngikuti semester mahasiswa, itu satu gelombang. Nah, berhenti 2 tahun waktu ada pandemi COVID itu. Iya. 2 tahun. Di kursus itu apa saja yang diajarkan Pak Didin? Nah, di kursus pertama yang diberikan itu adalah pelajaran keterampilannya, yaitu menulis khat
dengan segala alirannya gitu. Kemudian juga ada melukis di kanvas maupun di media lain seperti kaca atau tembaga atau keramik gitu misalnya. Nah, kemudian yang kedua itu aktivitas kaligrafi sekarang itu kan banyak di lomba-lomba. Lomba-lomba begitu banyaknya. Sehingga anak-anak yang sudah bagus tulisannya itu dan layak dimajukan ke lomba, mereka diutus ke daerah-daerah untuk ikut lomba. Nah, itu yang kedua adalah aktivitasnya, antara lain lomba. Terus ada juga pameran. Jadi karya-karya itu dipamerkan. Kadang-kadang digelar di kampus atau diikutsertakan pada pameran-pameran yang mengundang kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, aktivitas itu adalah pengembangan dan perluasan wawasan ATS. Nah, jadi semua peserta di LMK itu harus tahu masalah sejarah kaligrafi, background budayanya, dan falsafahnya gitu. Ya. Nah, sehingga mereka tidak hanya bisa menulis secara skill, tapi juga mereka bisa bercerita tentang apa yang ada di balik huruf. Gitu. Itulah 3 hal yang jadi inti pokok rukun pelajaran kaligrafi di LMK gitu ya. Terkait dengan keterampilan menulis, kaidah apa saja yang penting-penting yang diajari Pak Didi? Karena di Indonesia itu dikembangkan 7 gaya khot yang tradisional, maka kami mengajarkan 7-7-nya, yaitu naskhi, sulus, farisi, diwani, diwani jali, rik'ah, dan kufi. Nah, kemudian yang kedua yang kontemporer. Nah, karena sekarang kan sudah berkembang juga gaya kontemporer. Itu kontemporer figural, kontemporer tradisional, kontemporer simbolik, kontemporer ekspresionis, dan kontemporer abstrak. Nah, itu seluruhnya diberikan secara bertahap. Jadi kalau ada seorang murid yang mengikuti pelajaran kaligrafi di LMK dari awal sampai akhir, kira-kira keterampilan dan pengetahuannya itu lengkap ya Pak Didin? Sepertinya begitu, karena para peserta kursus dan mereka yang belajar di LMK itu tahu sendiri harus kemana mereka pergi itu. Nah, sehingga ketika mereka tahu ada kesempatan lomba, maka mereka bersiap dengan latihan-latihan gaya-gaya yang dilombakan, sehingga mereka pun ikut di lomba dan juara gitu ya. Nah, ketika ada pengumuman lomba di kampus, mereka segera pergi ke sana dan juara gitu. Bahkan termasuk ketika ada berita bahwa akan ada pameran yang diikuti oleh siapa saja, mereka pun segera ikut pameran gitu ya. Nah, sehingga secara otomatis pengetahuan peserta LMK itu memang bertambah gitu, bertambah. Kalau 77 gelombang dari awal sampai akhir 72. 72 ya? Ya. Itu total berarti berapa peserta kira-kira Pak Didin? Jadi peserta itu pernah 100 lebih. Iya. Pernah 80-an, 70-an. Tapi yang lancar itu sekitar 60-70. Pernah juga kurang dari itu, pernah lebih dari itu. Nah, kalau di total jumlah itu memang sudah lebih dari 5.000. 5.000? 5.000. Wow, banyak jadi sekali. 5.000 itu seluruh peserta yang pernah ikut kursus. Kalau di jumlah itu 5.000-an lebih. Iya. Lalu kenapa tiba-tiba pada tahun 1998 ya, betul, Pak Didin bersama tim LMK menggagas pesantren kaligrafi di Sukabumi, Jawa Barat itu? Kenapa tidak puas dengan LMK atau bagaimana Pak Didin? Tidak gitu. Jadi ketika LMK sudah mulai lancar dan kiprahnya kemana-mana gitu ya, ada yang saya pikirkan satu lagi. Wah, seharusnya ada satu kampus, kampus seniman muslim, di mana mereka belajar kaligrafi di situ gitu. Nah, itu yang teringat itu keinginan bikin semacam kampus seniman muslim, di mana para seniman muslim itu berada di situ, belajar seni Islam, belajar kaligrafi gitu. Nah, 13 tahun kemudian setelah LMK hadir itu, tepatnya tahun 98, seiring dengan lengsernya Pak Harto waktu itu, maka jadilah pesantren itu. Nah, jadi pesantren itu sebetulnya merupakan laboratorium LMK atau sekolahnya LMK. Jadi LMK itu lembaga. Nah, ingin punya sekolah. Nah, itulah pesantren itu sekolahnya. Nah, saya namakan pesantren gitu.
seharusnya kan sekolah atau akademi gitu ya. Iya. Nah, saya pikir saya ini kan orang pesantren, jangan sama dengan yang lain. Dan sudah ada memang pesantren-pesantren Al-Quran, yaitu pesantren tilawatil Quran, Iya. pesantren tahfiz Al-Quran, pesantren tafsir Al-Quran. Maka saya mulai dengan kata-kata pesantren kaligrafi Al-Quran, Iya. dinamakan Lemka, pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka. Nah, jadi di Lemka itulah tempat para muda berkumpul untuk belajar kaligrafi, dan alhamdulillah hampir seluruh santri yaitu datang dari seluruh provinsi di Indonesia sekarang itu. Bahkan ada juga yang dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei, dan ada yang dari Oman gitu. Kenapa dari jauh itu datang ke sini, Pak Din? Apa di negaranya tidak ada? Mereka ngasih tahu kami bahwa kami sudah berkeliling ke beberapa madrasah Tahsin Al-Khutut Al-Arabiyah. Misalnya Nasir Al-Zohli dari Oman, itu pernah ke Turki, pernah ke Maroko, pernah juga di Mesir. Tapi katanya, di Lemka kok lebih enak cara belajarnya gitu ya. Lebih enak, lebih nyaman pula lingkungannya gitu ya. Sehingga lebih menyenangkan gitu. Saya bertanya, enaknya apa? Nah, yang pertama katanya, kalau saya nanya guru, itu langsung dijawab. Di sana tidak, jadi tidak mudah guru menjawab pertanyaan murid. Tapi kalau di sini dijawab. Bahkan bukan hanya itu, guru itu kok berlomba bersama murid, sehingga guru juga kalah. Itu dalam biasa, atau murid yang kalah. Itu kami sangat kagum dengan tradisi toleransi seperti itu gitu. Nah, kemudian juga setelah di Lemka, terasa bahwa belajar kaligrafi itu mudah. Jadi mudah itu karena sarana dan metodenya gitu, metodenya. Jadi mudah itu. Nah, kemudian saya juga bertanya, apa yang dirasakan di sini gitu. Nah, setelah itu Nasir itu menjawab bahwa setelah nanti saya pulang, saya akan buat kursus kaligrafi gratis. Maka sekarang Nasir itu bikin kursus kaligrafi gratis tengah malam di Oman gitu. Oh, seperti Lemka ya. Seperti Lemka atau minimal mirip-mirip gitu Iya. Nah, jadi tradisi belajar bersama, sehingga di Lemka itu para santri yang tadinya kurang pengetahuannya tentang khat, ketika belajar bersama itu saling memberi, saling melihat kanan kiri, dan akhirnya nanti jadi sama itu, sama-sama bisa. Nah, maka di LMK itu kalau dulu kita menggunakan istilah bakat, jadi pembinaan bakat. Sekarang kita tambah lagi pembinaan minat dan bakat. Nah, jadi peserta atau santri yang datang yang hanya punya minat tapi tidak punya bakat, itu lama-lama itu akan sama dengan yang punya bakat. Nah, jadi minat itu kan dorongan, motivasi. Nah, maka di sini kami terus semakin menemukan teori cara mengajar. Nah, maka di LMK itu kita gunakan 4 cara guru mengajar. Yang pertama, guru biasa. Guru biasa berbicara. Yang kedua, guru yang baik, menerangkan. Yang ketiga, guru yang hebat, mendemonstrasikan. Dan yang keempat, guru yang agung, memberikan motivasi. Itu semuanya itu kita gabungkan menjadi satu. Maka ketika menerangkan kaligrafi kepada murid itu, ya harus berbicara guru itu, harus menerangkan. Jadi di kaligrafi itu kan ada ukuran-ukurannya, dari mana digoresnya, bagaimana tinggi rendahnya, bagaimana ukuran tegak miringnya, bagaimana bentuk lengkungannya, itu harus diterangkan. Nah, kemudian didemonstrasikan, guru itu tidak hanya ngecap, tetapi dia sendiri menulis, sehingga murid tahu, bahwa gurunya pun tahu, guru lebih tahu dari saya gitu kan. Nah, terus yang keempat itu dia, yang diberikan oleh guru itu haruslah bercampur motivasi. Jadi si anak itu harus didorong semangatnya untuk terus belajar kaligrafi. Nah, maka untuk anak-anak kecil di LMK misalnya, itu yang pertama diberikan itu apa? Bukan kepandaian menulis bagus atau benar, tidak, tetapi semangat senang. Jadi rasa senang itulah didorong supaya mereka menyenangi huruf-huruf, menyenangi melukis, menyenangi mewarnai, nah, menyenangi berkompetisi. Nah, setelah itu nanti mereka akan nagih kan, wah kalau gitu saya akan terus belajar menulis sendiri dan seterusnya. Nah, itu rasa senang itu. Nah, sehingga di LMK itu kita menggunakan semacam metode rekreatif. Jadi LMK mengajar dengan metode rekreatif. Jadi belajar kaligrafi itu dengan rasa senang.
faktor novelty, yaitu ada pembaharuan, ada hiburan. Nah, salah satu di antara cara belajar kaligrafi bareng-bareng itu misalnya belajar tidak di kelas saja, sambil tapi rekreasi di sawah, di pinggir pantai, di pinggir sungai, di kebun, atau di tempat rekreasi, misalnya di Taman Bunga Nusantara Cianjur, di kawah Tangkuban Perahu, kemudian kadang di Ancol, kadang di Taman Mini. Nah, rupanya pengetahuan yang didapat karena belajar dengan cara yang penuh rekreatif itu lebih cepat masuknya itu. Nah, terus ada lagi yang satu lagi, dari mana saya itu kok dapat itu. Nah, ini juga kenangan tersendiri ya. Waktu saya sedang kuliah gitu tahun 82. Saya punya radio Philips dan setiap hari dengerin radio BBC London atau kadang radio Australia gitu ya. Nah, di situ ada yang cerita itu. Dr. Kuribayashi atau Kubayashi. Dr. Kubayashi yang ahli pendidikan Jepang itu mengatakan sekolah itu bukan gedung, bukan dinding, bukan ruangan, tetapi suasana. Maka dia bawa muridnya itu pergi ke pinggir sawah, kadang ke pinggir hutan, kemudian di atas sungai melukis itu. Itu saya dengar baik-baik sebelum saya mendirikan Lemka, sebelum pula saya bikin pesantrennya gitu. Nah, tahun kemarin itu artinya setelah 40 tahun kemudian datanglah Profesor Uga Perceka dari Jepang ikut pembukaan pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka di Sukabumi. Saya nyatakan dan saya mau ngecek, dulu saya bilang kalau tidak salah tahun 81 itu saya menyebut nama Dr. Kuribayashi. Oh bukan, Kubayashi. Oh cuman hanya huruf R saja yang salah itu. Karena didengar dari radio itu 40 ya. tahun lalu gitu kan. 40 tahun lalu saya masih ingat Kuribayashi. Oh bukan, Kubayashi. Iya. Sekarang itu total kalau di pesantren berapa santri Pak Didin yang setelah kan santri itu tahunan. Jadi 1 tahun ganti, 1 tahun ganti. Nah tahun ini santri ada 140-an. Kadang-kadang 160. Pernah juga mendekati 200. Kalau yang daftar tuh lebih 200. Tapi kan ada yang mundur karena kuliah dan lain-lain. Macam-macam itu ya. Nah yang sekarang 140-an setelah COVID ini mulai bangkit lagi. Tetapi alumni yang ada di lingkungan pesantren itu yang tidak mau beranjak dari lingkungan pesantren supaya tetap ada di jaringan Lemka itu hampir 500. Mereka berada di lingkungan Sukabumi dan dekat dengan pesantren. Karena menyangkut lomba, aktivitas pameran dan lain-lain. Ya, jadi sejak 98 sampai sekarang kira-kira sekitar 26 tahun Pak ya? Ya, 26 tahun. Itu tiap tahun kira-kira 100 lulusan ya dari pesantren. Jadi lebih 100. Lebih dari 100. Pertama, santri pertama itu hanya 4. Oh, oke. Jadi santri pertamanya 4 orang, menjadi 10, menjadi 20, menjadi 70, 100 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau di jumlah itu dari awal sekitar 3.000-an mungkin. 3.000-an. Iya. Dan di antara mereka sekarang sudah ada yang menjadi juara kompetisi kaligrafi internasional dan lain-lain ya Pak Didin. Jadi mereka para lemkamen itu ketika di MTQ nasional itu ketemu dan sudah diketahui bahwa oh ini dari satu sasana nih seperti tinju itu. Seperti bermusuhan di ring padahal begitu pulang kembali ke kandang yang sama, mirip begitu ya. Dan alhamdulillah santri itu sudah datang dari seluruh provinsi Indonesia. Dan mereka pun menjuarai di berbagai provinsi. Bahkan pada MTQ yang lalu itu dari 190-an peserta lomba, itu 97 itu dari Lemka. Kemudian dari 24 yang masuk finalis, Lemkanya 20. Kemudian pada saat lomba kaligrafi ASEAN di Brunei Darussalam beberapa tahun yang lalu, itu 4 juara satunya itu 4-nya dari Lemka semua. Kalau yang tingkat internasionalnya mungkin bisa di-mention di mana aja Pak Didin? Jadi sekarang ini ada sekitar 14 lomba kaligrafi internasional yang sudah mulai diikuti oleh para khotot Indonesia. Dan sekarang para khotot itu sudah mulai meraih juara-juara, termasuk juara 1, juara 2, 3. Nah, ada yang di Turki misalnya Ilcica. Kemudian ada juga yang Zeytun Nurbu, istilah Zeytun Nurbu, nama satu daerah itu.
Bahkan di sana ada lomba kaligrafi Ostad. Jadi ada Ustadz kaligrafi ikut lomba maksudnya. Nah, itu jumlahnya itu sampai 14. Ya. Dan sekarang diikuti oleh para khotot kita. Dan para khotot kita itu sudah sanggup mengalahkan khotot dunia yang ada di sebelah sana itu. Termasuk diantaranya adalah ada misalnya Isep Misbah, ada dari Teguh, pesantren kaligrafi ya Pak Didin. Kemudian ada Agung, ada Ali, mereka di pesantren. Terus ada juga misalnya Rifi dan lain-lain. Bagaimana perasaan Pak Didin melihat beberapa santri yang dulu belajar di Lemka dan pesantren, kemudian bisa berprestasi di tingkat internasional itu? Tentulah saya merasa bahagia karena risalah dakwah bil kolam itu betul-betul sudah masuk ke relung hati dan pikiran para khotot muda Indonesia gitu ya, sehingga mereka mendapatkan apa yang seharusnya dicari selama ini gitu. Dan yang kedua kan ini berhubungan juga dengan Al-Quran, karena landasan dari Lemka itu kan Al-Quran. Al-Quran harus jadi pegangannya. Jadi kalau mengembangkan huruf Al-Quran itu berarti sama dengan mengamalkan Al-Quran atau belajar Al-Quran. Nah itu para khotot Lemka yang sudah juara ataupun yang belum juara, itu berarti mereka mengamalkan Al-Quran. Nah jadi Al-Quran itu dipelajari dengan 5 cara atau 5 pintu. Yang pertama itu belajar mengenalnya, itu kan. Jadi learns to know. Jadi mengenal Al-Quran itu apa? Al-Quran itu hidayah, Al-Quran itu ilmu pengetahuan, Al-Quran itu sumber usaha juga bisa itu. Al-Quran itu adalah petunjuk dan lain-lain. Al-Quran itu adalah filsafat yang pertama. Dan yang kedua belajar membacanya. Nah itu para khotot itu sudah otomatis selain nulis pasti membaca. Kalau membaca kemudian ditulis. Nah yang kedua membacanya. Jadi learns to read. Nah yang ketiga itu belajar menulisnya. Learn to write. Nah inilah yang diamalkan oleh para lemkamen, yaitu menulis Al-Quran dengan tulisan yang indah sesuai dengan perintah Nabi. Nah kemudian yang keempat itu belajar memahaminya, yaitu dengan membaca terjemahannya, membaca tafsirnya gitu. Ini yang namanya learns to understand. Maka di dalam aktivitas Lemka itu ada aktivitas pengembangan wawasan. Nah wawasan tentang Al-Quran itu. Nah yang kelima tuh learn to act. Jadi belajar mengamalkannya. Itu setiap peserta kursus maupun santri itu ditekankan bahwa apa yang kita ketahui, huruf per huruf diketahui, kalimat per kalimat dalam Al-Quran, seluruhnya harus diamalkan dalam kerja nyata. Nah maka memang kami lihat itu para khotot yang pernah belajar itu akhlaknya beda dengan yang tidak belajar kaligrafi gitu. Nah sehingga kami pun mendorong mereka dengan menambah pelajaran nasoihul khotatin. Jadi nasihat kepada para kaligrafi. Nah itu basisnya Al-Quran itu, Al-Quran. Kemudian yang terakhir itu dengan harapan yang terakhir itu learn to love. Jadi belajar mencintainya. Itu puncak dari belajar Al-Quran itu mencintai Al-Quran. Kalau sudah cinta Al-Quran beres. Semuanya beres itu ya. Artinya kalau sudah cinta pada seseorang beres sudah. Nah, itulah. Ya, Pak Didin menarik sekali berbicara tentang pembinaan kaligrafi lewat Lemka dan pesantren. Para sahabat Bentara, kita akan melanjutkan obrolan dengan Pak Didin Sirojudin nanti tentang filosofi kaligrafi, makna kaligrafi, dan wacana tentang seni rupa Islam di Indonesia maupun di dunia internasional. Tetap di podcast Bentara Budaya. Ikuti terus. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.